Saya kira pada waktu itu kalimat terjahat itu kayak ucapan dari bos, kerja nggak becus tuh, gitu kan, omongan kasar yang keluar dari orang yang tidak kita kenal, atau misalkan dari temen, ngomongin fisik dan lain-lain. Di pandangan saya kalimat terjahat itu akan seperti itu. Tapi sampai akhirnya saya meriset dan saya mendengar teman-teman, saya bisa menerima 5.000 sampai 7.000 cerita setiap malam, yang itu sebenarnya bikin diri saya kayak ikutan tenggelam sama rasa itu. Dan saya baru menyadari kayak ternyata ini nggak sehat juga untuk dilakukan intens. Tapi ini yang saya dapatkan cerita-cerita di dalamnya. Dasar kamu wanita neraka, perusak anak saya. Coba bayangin, kita datang ke rumah pacar kita, ibu kita bilang gini, ibunya pacar bilang gini. Saya kira kan cuma ada di sinetron ya. Ternyata real. Bukan saya mau ngetawain masalah dia ya. Cuma ternyata real. Hal ini dekat tapi tidak dekat. Hal ini kita nggak pernah tahu teman kita diperlakukan seperti itu. Dia nggak bagi di sosial media. Dia nggak bagi hal menyedihkan ini di sosial media. Ini istri baru papa. Tanpa izin bapaknya tiba-tiba bilang seperti itu. Kamu yakin ini anak aku? Itu. Kamu itu anak paling nyusahin, kata ibu pas gue sakit tumor tulang. Aku kan gak pernah janji bakal merit sama kamu. HP. Terus banyak nih kayak gini ya. Siapa korban-korban yang di sini? Angkat tangan aja udah biar kita buka-bukaan. Oke. Nggak usah pakai emosi, harus tenang katanya. Oke. Saya tuh harusnya bisa hidup berdua dengan suami saya, nggak perlu urusin kamu dan adik kamu. Kalau tahu gedenya gini, gue gugurin lo dulu. Saya bingung sih kalau saya dibilang gini sama ibu saya. Saya takut. Saya nggak tahu harus ekspresi apa ya, kayak saya akan ngaca sih kalau tiba apa iya gitu. Nggak tahu, tapi ini kan pasti menyedihkan banget. Ini bukan saya ketawain lagi, maaf ya mas, maaf yang cerita. Aku mau temenan sama kamu kalau bibir kamu udah nggak hitam. Kayak menurut saya ini friendshipnya agak unik ya. Kaki kamu kayak ikan kerapu. Dan ternyata itu real. Itu cerita yang saya dapat langsung dari teman-teman yang tidak berani membicarakan dan akhirnya mencoba mengingat kepahitan yang dia terima. Apa efeknya untuk saya? Sebulan pertama saya nangis terus setiap malam. Saya dengar cerita tentang dia yang ditinggal keluarganya, ibunya yang nggak ikhlas ngelahirin dia. Dan ternyata saya baru sadar kalimat terjahat itu ternyata bukan dari orang dari luar. Ternyata banyakkan datang dari rumah yang dimana dia diberi harapan dengan dilahirkan. Ternyata harapan itu dimatikan dari mereka yang memberikan. Dan itu ternyata yang paling pahit untuk banyak orang.